Berarti lu pun mengakui kalau seorang Sam 13 pun masih oke lah untuk main jadi player gitu ya. Ya, lu pinter pun kalau lu nggak punya temen ya percuma juga. Alright guys, welcome back lagi bersama gue Ajis Fan di Sokian Soyap. Jadi di kesempatan kali ini gue berkesempatan untuk ngobrol bersama salah satu veteran, bisa gue bilang legend juga di Free Fire. Dan sampai sekarang dia masih tetap ada di skena kompetitif. Ini dia Strawhead. Mas Topi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Haji. Iya, nah jadi ini dia ya Bla ya, buat teman-teman yang tahu kan dulu ada tim namanya SFI ya kan. Nah, lu tahu namanya Strawhead. Nah, ini orangnya gitu kan. Jadi dia nih sampai sekarang masih ada di skena kompetitif setelah dulu banyak gitu tim yang udah sempet dia isi dari SFI terus ke Boom, terus lanjut lagi ke sini gitu kan, ke Kings. Mas Topi, kira-kira kalau boleh dihitung-hitung gitu tentang perjuangan lu dari 0 sampai sekarang, kira-kira udah berapa tahun sih lu berarti main FF? Udah Oktober 2017 sampai sekarang berarti tuh 4 tahun. 4 tahun. Bener-bener lo ya Mas Topi. Lu apa yang bikin main Free Fire ini sangat menyenangkan dan tidak membosankan? Apa emang lu anaknya kompetitif banget? Atau emang kebetulan gamenya seru? Apa gimana sih? Apa ya, gua emang dari dulu kan suka banget main game tuh Mas ya. Ya gua suka banget main game. Jadi kebetulan juga di sini gua udah banyak temen kan. Kayak banyak teman juga, terus ketemu relasi-relasi yang ngebantu nge-support gua juga kan. Jadi gua masih ada di sini. Makanya sampai sekarang. Oke. Nah, ngomongin relasi, ngomongin support, siapa dulu di angkatan lu pas lu baru mulai main Free Fire orang yang bener-bener nge-support lu sampai ibaratnya lu jadi dikenal orang, bisa masuk SFI, itu siapa kalau boleh tahu? Bisa masuk SFA itu waktu itu gua ditawarin sama Bu Ayu kalau nggak salah. Oh, Lazy Girl. Ya, Lazy Girl. Tawarin sama Bu Ayu ke sana, terus waktu itu masih ada Bang Zar juga sih. Betul. Nah, itu ibarat kata kayak tukeran gitulah. Legalotnya ke RRQ kan, sama si Fluxis ke RRQ, gua ke SFA. I see. Sampai udah banyak lah hal terjadi intinya gitu ya. Nah, gue pengen bahas yang masa sekarang dulu nih. Kita ke main topiknya. Lu kan di Kings berarti ibaratnya udah 2 season nih Mas ya. 2 season apa 3 season sih? 2 season ya. 2 season. Nah, season sebelumnya lu nggak bisa berbicara banyak karena emang posisinya juga masih baru dibilang tuh kayak apa ya, penyesuaian lah sama roster baru, ya nggak sih? Lu baru kelar dari Boom terus lu join ke Kings gitu kan. Nah, season 2 nih gue lihat banyak banget perubahan, terutama untuk tim lu gitu, Kings Esport. Terbukti sampai matchday 10 kemarin aja terakhir tuh lu itu baru kegeser sama IOG gitu, dan kayak persaingannya tuh bener-bener ketat gitu, either Siren Kings, IOG Siren Kings, IOG gitu, sampai RRQ pun kegeser juga gitu. Nah, ini apa sih yang terjadi Mas Topi, kayak segitu kerasnya kah latihan lo sampai hasilnya pun terlihat juga keras banget gitu? Apa seperti apa? Ya, menurut gua teammate gue yang sekarang juga ngebantu gue buat berkembang sih Mas ya. Soalnya kan mereka kan ya biasanya kan dulu kan sering dijulukin kan jagoan CS tuh. Main CS-nya buat ningkatin mekaniknya jago-jago banget. Gue dilatih mulu sama mereka, main gitu. Terus kalau mereka kan dulu pas di tim lamanya kan jatuhnya kayak punya badan nggak punya kepala. Oke. Jadi main otot doang tuh. Nggak main otak. Nah, katanya mereka tuh lebih senang sama gue sekarang. Kalau sekarang tuh kayak bisa rotasi gini gitulah pokoknya. Jadi banyak faktor yang ngebuat ngelengkapin tim ini, kata mereka sih gitu. Dan faktornya itu ada di elu Mas Topi? Ya salah satunya yang melengkapi mereka lah gitu. Oke. Nah, tapi gini, agak jadi kontradiktif karena kemarin pas off season atau transisi jelang mau season 2 lu bilang pengen jadi coach, dan sempat udah masuk di plottingan lu juga seorang coach gitu kan, maksudnya nggak main lagi gitu, nggak main in charge as a player. Kenapa jadi player? Ini gimana ceritanya kalau boleh diceritain? Jadi waktu itu posisinya apa ya, manajer kan Bang Rian kan
nanya lu masih mau main atau enggak. Ya gue bilang tergantung sih bang, bebas lu mau gue geser gue ke jadi coach atau gimana, gue siap-siap aja bilang gitu. Tapi kayaknya masih butuh lu nih, jadi lu coba 1 season lagi lah nih, pasti gue datengin player yang kira-kira bisa nih kayaknya buat lu. Ya gue coba percayain sama manajer gue Bang Rian, ya udah didatengin trio itu sampai sekarang gitu tuh. Ya alhamdulillah menurut gue sekarang gue bisa ngasih apa ya, perlawanan lah di grup gue di FFML ini sekarang season 4. Asik. Nah, ngomongin lu main lagi gitu, lu ngerasa gak sih Mas Topi, lu kayak anjir lu serius lu padahal lu masih percaya gue main gitu. Nah, apa yang bikin akhirnya lu beneran mau buat main lagi gitu? Karena kan kalau ngomongin sorry ya, kalau kita ngomongin umur, lu juga bukan udah di usia produktif gitu, udah bukan di usia produktif gitu. Apa sih yang bikin lu jadi tetap semangat atau motivasi apa sih yang lu punya gitu untuk tetap main jadi player? Motivasi sih yang jelas gue kan apa ya bang, tujuan gue pengen juara dulu sih kalau sebelum pensi. Gue pengen juara. Nah anak-anak ini juga sering apa ya, sering ngelihat kayaknya katanya tuh gue di banyak yang ngeremehin lah. Nah mereka tuh mensupport gue buat gue bakal bantu lu nih mas buat ngebuktiin ke orang-orang yang udah ngeremehin lu. Nah itu juga memacu gue buat jadi semangat lagi buat season ini. Ditambah season ini gue juga bisa berbicara banyak, jadi ya hasilnya kayak sekarang gini gue jadi makin apa ya bang, masih pede lah dengan apa ya, mungkin 1 season lagi pun gue masih pede kalau anak-anak masih kayak gini gitu. Widih, kalau anak-anak masih kayak gini pun lo mau sampai season-season berikutnya sebenarnya pede-pede aja. Berarti habit atau lingkungan di tim nih berpengaruh banget gitu ya dalam menentukan mood seseorang gitu ya. Entah itu lo jadi semakin semangat atau semakin putus asa gitu. Dan lo dapetnya nih malah jadi kayak semakin oke, gue makin semangat nih untuk main gitu ya. Iya bener gitu, jadi ya udah pokoknya kayak udah lu main pokoknya. Kemarin gue kan juga sempat nyoba tuh kan di match D10 kemarin terakhir tuh, maksudnya di match D10 kemarin gue nggak main 3 match, gue coba ngasih anak-anak main, ternyata emang susah. Gue bilang kenapa sih nggak bisa bikin berat, ya udah pokoknya kata dia susah aja mas, ibarat kata jalan kita sama aja kayak dulu pas di tim lama, nggak apa punya badan nggak punya kepala katanya gitu, jadi nggak rapi. Oke, ini berarti adalah poin yang cukup penting juga yang mungkin bisa teman-teman simak juga. Kalau ternyata selama ini lu punya tim tapi lu nggak berkembang, mungkin tim lu itu badan, nggak ada kepalanya gitu ya. Dan ini real dialamin juga sama teman-teman Kings Esport. Nah, gue pengen bahas juga soal selisih poin yang cuman perkara 1 poin doang Mas Topi. Ini gimana nih Mas Topi, lu menyikapi day 10 kemarin selisih poinnya cuman 85, 84, 83 gitu dan 72. Maksud gue kan di match day berikutnya pun gue mau nanya, lu berapa kali lagi main di 11-12? Jatuhnya lu 2 kali lagi main atau 1 kali lagi main? 2 kali lagi main. 2 kali lagi main. Iya kan? Oke, berarti lu masih punya kesempatan 2 kali lagi untuk ketikung. Ada persiapan gak sih? Persiapan seperti apa yang lagi lu siapin banget supaya kalau bisa mah apes-apesnya jangan sampai lu geser dari posisi 2. Kalau bisa malah peringkat pertama gitu kan. Apa yang lagi perlu persiapin? Pasti lu punya persiapan dong. Ya persiapan sih pasti ada ya mas ya. Cuman kan maksudnya kan apa ya, kayak yang detail-detailnya mungkin gak bisa gue sebutin. Tapi intinya gue coba bermain objektif. Ya udah pasti tuh banyak penjahat-penjahat tuh yang udah nating tulus. Nah itu lagi gue minimalisir lah, coba minimalisir. Tapi kalau emang anak-anak sih sampai sekarang masih pede sih. Jadi gue kalau emang ditabrak pun yang nggak punya kepentingan tetap gue gas. Dan kemungkinan dari pot gue juga mungkin bakalan ada yang coba tabrak menabrak. Nah itu menurut gue kalau dari pot gue sendiri termasuk kompetitif sih, karena dia berani nabrak lu sendiri. Cuman yang gue takut yang dari underground ini aja, jalur-jalur bawah tanah ini nih. Tapi tetap gue gas sih. Oke. Jadi lo secara mentality udah cukup confidence lah ya, cukup percaya diri lah untuk mempersiapkan atau menghadapi segala sesuatu yang akan datang gitu. Even itu ada tim-tim yang tak terduga nabrakin tim lo. Nah, ngomongin nabrak, lo gue lihat juga secara drop zone nih menarik banget gitu. Kayak sempet kita tahu juga kan ini isi roster lo kan adalah pecahan dari The Prime yang kemarin gitu kan. Nah, drop zone-nya juga ternyata mirip-mirip. Ini emang ada tujuan terselubung emang untuk lo gimana caranya take over Obser dan sejenisnya, atau Shrines, atau seperti apa sih? Apa emang kayak pure ya kita gaya mainnya sekarang seperti ini gitu?
Gimana ya, kalau kalau drop zone sih Mas ya, gua kan kayak ngikut mereka gitu, mau main di mana, ntar gua coba yang bawa rotasinya kayak gitu paling. Oh. Jadi anak-anak tuh emang menurut gua mereka tuh emang suka main di obser. Dan siapa sih yang nggak tahu bang obser lootingannya tuh banyak banget gitu kan. Maksudnya ada kalau apalagi kalau ditambah dapat graveyard gitu kan. Ya menurut gua itu salah satu apa ya, win condition juga gitu yang bisa dipakai. Kenapa enggak gitu? Cuman sekarang gua lebih objektif. Kalau ketemu yang ada penghuninya, ya gua geser gitu. Gua bakalan coba main objektif aja, cari tempat yang enak lah gitu kan, yang bisa diambil. Ya udah, cuman kemarin kan karena match 1 gua nggak main, anak-anak malah nabrakin, bukan nabrak sih Mas ya malah turun di situ, ketemu lah tuh sama Ipos. Ya begitu, walaupun nggak sampai perang habis-habisan sih, cuman ya gua nggak tahu dah itu lepas kontrol. Anak-anak emang pengen main situ, ya menurut gua terserah mereka juga sih, karena mereka yang bawa kan, mereka yang main berempat, gua nggak main, gua cuma nonton kemarin. Main aman lo ya, kalau lo nggak main, gue cuma nonton. Nah tapi deep down, kalau boleh di share, lo as a Kings Esport ada apa sih? Ada maksud dan tujuan emang pengen, ya kita turun barengin aja situ sama EVOS gitu, untuk buktiin siapa nih yang lebih oke secara turun awal, apakah EVOS atau lo gitu. Ada niatan seperti itu gak sih? Kalau pas awal-awal sih apa ya bang, pas awal-awal sih ada kepikiran kayak gitu. Maksudnya namanya perebutan drop zone kan, walaupun beda pot, menurut gua kalau baru match day awal pertama kali ketemu, kayak waktu itu match day 3 kalau nggak salah yang pas BC itu, ya gua pasti bakalan nyoba gitu. Cuman kan alhasil gua kalah tuh. Maksudnya enggak, ya kalah lah jatuhnya. Gua mati 3, 1 cabut, ya gua ngerasa di situ ya udah kasih aja lah, nggak usah apa ya, nggak usah ngikutin ego, jadi main objektif aja, karena kita beda pot juga kan, nggak ada kepentingan. Oke, Gitu. nggak usah nurutin ego, karena kita juga kan beda kepentingan. Waduh, ini jadi kalian terpisahkan secara grup gitu ya. Kalau seandainya satu grup, terobos gak sampai match di akhir? Mungkin kalau kalau satu grup bisa jadi, kalau poinnya kayak sekarang gitu ya bang ya, mungkin tetap apa ya, gas terus sih. Maksudnya kayak ya ayo terus gitu, karena satu pot juga kan, apalagi kita kejar-kejaran. Mendingan maksudnya gas aja terus kalau emang masih pede gitu. Cuman kalau emang udah kebukti misalkan kayak 5 kali ketemu gitu ya kan, kalah 4 kali, menang sekali doang, ya mungkin itu bisa dipertimbangkan, kayak udah geser, kita udah jelas kok dari hasil gitu, bisa dijadiin ituan juga kan, perhitungan. Oke. Nggak worth it nih kayak gitu misalkan. Oke. Jadi tetap ya namanya lu. Oke, ini yang gue tarik kesimpulannya adalah di pecahan roster The Prime yang kali ini tuh, dengan adanya lu, sosok Straw Hat ini, ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri supaya akhirnya nggak melulu tentang turun di tempat itu dan buktiin siapa yang paling hebat mainnya, nggak gitu ya. Tapi berdasarkan data yang ada, kalau misalkan lu turun di situ ternyata nggak worth it, ya ada baiknya lu ngalah gitu ya, nggak melulu tentang nurutin ego. Balik lagi kayak lo ngomongin tadi gitu berarti ya. Iya benar. Oke, nah tapi ngomongin grup lu sekarang, grup C, siapa yang paling menyebalkan kalau boleh dibilang dalam grup C ini, yang kayak aduh sialan nih ada tim ini nih gitu, jadi gak achieve nih gue match day ini gitu, ada gak? Ada bang, udah pasti. Itu menurut gua tuh apa ya, kayak gini deh contohnya deh. Misalkan ini ketemu pot B nih misalkan ya kan, gua kan di C nih, gua ketemu pot B, taruhlah gua pengen turun di obser nih. Salah satu pertimbangan gua juga itu, gua berani aja turun di obser kalau lawannya cuma Ipos. Menurut gua. Tapi dari yang sering gua perhatiin dan yang gua alamin juga selama ini, yang gua tahu kan, gua respect juga sama ini orang kan, sama Legalot lah misalkan. Gua tahu dia cerdas, soalnya dia pinter, dia bisa memanfaatkan situasi. Nah, gua tahu dia pasti, gua punya pikiran kalau dia tuh pasti bakalan ngintip ke atas. Jadi kalau gua perang sama Ipos, dia bakalan jadi 3 RD party gitu. Dia bakal nge-party gua, makanya gua kalau lebih objektifnya gitu, kalau misalkan gua main di obser, kalau ketemu pot B, gua nggak usah main obser, karena RRQ dari hangar tuh bisa naik launchpad nyampe ke situ. Cepet gitu, maksud gua joinnya lebih cepet, makanya gua perhitungin di situ juga. Kalau nggak ada RRQ mungkin beda cerita, gua bisa tetap main di obser terus itu. Oke. Jadi ini perkara siapa lawan grup lu juga berarti ya, untuk main di obser gitu ya. Karena kebetulan soalnya hierarkinya kan satu grup juga sama lu. Nah, tapi ngomongin grup C, siapa sih yang menurut lu dirasa-rasa paling keras
harus lu sebut. Jangan lu sebut semuanya keras. Gue tahu semuanya keras, tapi yang dirasa paling aduh ini bahaya banget sih tim yang ini sih gitu. Siapa sih? Di grup C. Yang paling keras menurut gua RRQ sih. RRQ tetap Ya, ya. iya RRQ tetap Bang, karena menurut gua dia emang semboyannya dari dulu kan, Legalot kan motor tua yang telat panas gitu kayak. Dia aja udah mulai panas lagi dia kayaknya. Gua antisipasi di dia sih. Iya, benar. Paling keras. Oke. Nah, tapi kemarin sempat ada omongan ditanya tuh antara siapa sama siapa sih tuh, anak King sama The Prime, Limzy ya? Limzy sama si siapa sih? Iya. Reo. Sama Reo gitu. Mau ngetim lagi kalau ada kesempatan. Itu lu menanggapi hal-hal seperti itu gimana sih Mas Topi? Apakah ya udah lu Limzy ke sini atau ya udah kita yang ke sono gitu? Apa gimana sih? Apa ya? Ya gue sih tergantung anak-anak sih Bang. Kalau anak-anak Mas nih Limzy bagus, ada kesempatan misalkan kayak Limzy amit-amit nih misalkan farewell gitu ya, misalkan dia farewell atau nggak ada tim lah, udah nggak di The Prime gitu. Terus anak-anak Mas Limzy ini bagus buat ini kan gitu kan, buat nambah player nih, buat ngisi apa ya, ngisi kekosongan juga misalkan kayak gitulah. Anak-anak itu setuju, gue mah ngikut Bang. Ya udah gas. Oke. Ibaratnya mah ini sebenarnya di tim nih lu juga sebagai nahkoda kapal dalam artian di in game aja, tapi kalau misalkan di luar in game yang sifatnya perlu di diskusiin, perlu dirundingin ya rundingin bareng gitu ya, nggak serta merta cuman keputusan ada di lu doang gitu ya, musyawarah lah ya gitu ya. Iya benar, karena gue bukan kapten yang otoriter sih Bang. Oh iya. Emang ada kapten yang otoriter? Ya menurut gue pasti ada sih. Ya maksud gue bagus sebenarnya, dia tegas gitu ya. Cuman ketegasannya itu kalau dia bisa tanggung jawab sama keputusannya, ketika dia salah ya dia mengakui, menurut gue nggak jadi masalah. Benar. Cuman kan yang bahaya kalau udah tegas, begitu salah blaming, blame kawannya, itu yang bahaya maksud gue. Jadi gue tuh nggak pernah kayak gitu. Gue tuh kalau ngambil keputusan aja kayak misalkan di sini enak nggak? Gimana menurut lu pada, kalau enak gimana, gas nggak di sini? Misalkan anak-anak nggak ada konfirmasi, gak enak Mas di sini. Ya udah gue pasti nyariin tempat lain gitu yang lebih enak. Kayak gitu. Jadi gue masih kayak apa ya, kayak nggak ngambil keputusan sendiri lah, bareng-bareng. Oke, keputusannya diambil bareng-bareng. Dan tadi kita ada lumayan banyak ngobrolin tentang seputaran FFML. Nah nih, terus menurut lu Mas Topi, ngelihat perkembangan turnamen Free Fire terusnya di Indonesia gitu kan, lu juga sebagai salah satu player yang cukup lama main Free Fire, lu ngeliatnya turnamen major terutama itu semakin kesini tuh kayak apa sih Mas Topi? Apa semakin bersaingkah atau semakin B aja, karena ini merupakan makanan gua sehari-hari gitu? Kalau menurut gua dengan apa ya, turnamen major Free Fire yang sekarang gitu Bang ya, apa ya, kayak yang gua kalau kemarin, season yang kemarin menurut gua oke gitu, karena ada kita dari FFML misalkan gitu, terus lolos ke FFPM, misalkan di FFPM-nya juara mewakilin Indonesia. Kalau sekarang kan udah jelas konfirmasi dari Garena nggak bakal ada internasionalnya setelah FFPM. Nah itu maksudnya yang gua sesalin di situ juga sih, kayak berarti udah juara FFPM lu udah nggak bakalan kemana-mana juga. Jadi mungkin ibaratnya itu kayak aduh anti klimaks banget nih, kentang jadinya gitu ya. Iya. Ya elah, cuma nggak ada lanjutannya. Oh iya, soalnya kemarin kan sempat yang katanya rumor FFWS di Meksikonya itu kan katanya dibatalin, dan berarti belum ada info lanjutan. Makanya kenapa akhirnya nggak ada info apa-apa tentang turnamen internasional selanjutnya, begitu ya? Ya. Tapi, nah dengan nggak adanya lanjutan setelah FFPM itu ngaruh banget apa? Ngaruh tapi nggak ngaruh banget gitu. Ngaruh nggak? Maksudnya menurut gua nggak ngaruh sih kalau buat untuk tetap ngejar titel juara FFPM-nya ya Bang ya. Karena menurut gua siapa sih yang nggak pengen jadi player terbaik season ini, maksudnya tim terbaik untuk di season ini ya kan, juara FFPM udah jelas pasti pemain terbaik lah, maksudnya kayak tim terbaik lah gitu kan. Wah, udah jadi inian kan, ibarat kata king ibarat kata apa ya? Yang ininya di Indonesia gitu loh. Iya, tim terbaik lah di Indonesia gitu kan. Cuman yang disesalin cuman itu sih, paling nggak ada FFPS-nya. Tapi mungkin gua nggak tahu juga sih, ntar Garena tiba-tiba ngadain lagi kayak FFCS kan yang online gitu. Atau gimana kan gua nggak ngerti, paling ya siapa tahu aja ntar ada lah kayak gitu.
Iya iya ya, ngerti. Ya harapannya kita mas semoga ada gitu ya kan, karena kan turnamen juga gue lihat jelang akhir tahun banyak nih kayak kemarin kayak sekarang yang lagi berlangsung juga ada PON gitu kan. Lu kenapa tuh nggak ikutan PON tuh by the way? Apa ya bang? Karena yang gua tahu jadwal finalnya bentrok sih sama FPPL. Jadi ketika lu lolos, lu apa ya bakalan diambang bingung gitu. Maksudnya FPPL ditambah lagi kayak gini kan di posisi di pot. Lagi merjuangin juga terus masuk PON. Kalau lu udah lolos ke PON terus tiba-tiba lu nggak datang, kan itu bahaya juga menurut gua kan kayak ngerusak apa ya? Ngerusak yang dibuat di PON-nya gitu. Bener. Iya ya betul. Nah, lu punya ini nggak punya pesan nih untuk temen-temen ibaratnya yang kayak kan Free Fire turnamennya banyak banget gitu kan, tapi banyak juga yang ngeluh kayak aduh gue turnamen doang nih tapi nggak berkembang gitu kan. Seperti apa sih Mas Topi ini lu sebagai orang yang juga bisa dibilang salah satu panutan lah di Free Fire, apa sih yang bisa lu kasih pesan untuk teman-teman yang nonton gitu atau teman-teman yang masih pada berjuang? Kalau pesan gua sih buat kalian semua nih guys ya yang masih berjuang, menurut gua jangan cuman maksudnya apa ya, jangan cuman latihan terus ngeluh kayak aduh gua gini-gini doang nih gak kemana-mana. Buktiin aja dulu, buktiin kalian bisa lolos ke minimal Royal Combat lah menurut gua, karena itu komunitas banget kan bang ya. Buat ngebuka jalur Royal Combat lah minimal, lu masuk Grand Final terus lu buktiin di situ. Dan bukan cuman itu doang, lu jago individu pun sendiri nggak punya tim tapi emang lu menonjol, lu punya relasi, itu bisa ngebuka jalur lu juga kok ke scene kompetitif ini menurut gua gitu. Ingat bukan orang dalam ya, relasi. Karena menurut gua lu pinter pun kalau lu nggak punya teman, lu nggak bisa berkembang sih menurut gua. Karena lu harus tukar pikiran juga kan sama orang lain buat tambah wawasan lu. Kayak gitu sih mas gua. Anjir itu dalam banget ya. Lu pinter pun kalau lu nggak punya temen ya percuma juga. Ya ini jadi satu kuncian pasti yang harus dicerna sama teman-teman juga gitu. Nah, ngomongin veteran, ngomongin pemain lama gitu. Menurut lu siapa aja sih pemain lama yang harusnya sekarang udah jadi coach juga gitu, semi coach kayak lu gitu? Kayak kalau kita lihat kan Legalot sekarang masih main. Ipul masih main juga. Siapa lagi? Kayak Deadly pun masih main juga gitu kan. Banyak orang-orang lama yang masih main. Siapa menurut lu player lama yang masih ada di scene kompetitif yang udah layak jadi coach? Bisa disebutin? Kalau menurut gua ya mungkin salah satunya gua. Terus kalau orang lainnya menurut gua Legalot sih. Karena dengan kejeniusannya dia apa ya, menurut gua mekanik dia tuh emang apa ya, emang udah apa ya, kayak nggak seimbang lah dengan player-player yang mekaniknya udah OP banget nih sekarang nih bang, kayak lincah banget kan. Legal kan nggak terlalu begitu menurut gua, tapi gua tetap respect sama dia karena dia jenius gitu. Dia pintar, dan menurut gua makanya salah satu-satunya tuh paling ya Legalot. Terus yang seangkatan, ibarat kata yang seangkatan sama gua udah nggak ada lagi sih bang, karena Kids, Fluxis itu kan udah pada jadi coach semua kan. Terus siapa lagi ya, Aka mungkin tuh salah satunya dulu pas masih di DG kan, DG Aka dia juga udah jadi coach di Bonafide. Ya mungkin apa itu sih paling. Ipul nggak ini lo tuh ya? Menurut gua dia masih cocok jadi player bang. Oh menarik. Karena menurut gua Ipul tuh apa ya, gua ngeliat gaya main dia tuh emang dia tuh masih bisa apa ya, masih bersaing gitu dengan player-player sekarang. I see. Oke, berarti lu pun mengakui kalau seorang Sam 13 pun masih oke lah untuk main jadi player gitu ya. Masih secara mekanik masih mumpuni banget untuk jadi player gitu ya berarti ya. Benar. Oke. Nah, itu dia ya. Berarti tadi juga udah sempat sampaikan sama Mas Topi juga, tetap semangat, jangan ngeluh, jangan kebanyakan bilang nggak ada orang dalam, tapi lebih ke arah relasi gitu ya. Karena ya kayak kalau diomongin sama Manai sama Mas Dean juga tuh di obrolannya dia kan, ya lo percuma juga punya orang dalam kalau lo nggak bisa nguntungin untuk timnya itu sendiri gitu ya. Dalam artian nguntungin tuh kayak dari segi achievement gitu kan ya kan, dari segi prestasi gitu ya berarti ya. Iya. Ya gimana ya, gue juga dulu dari komunitas sih bang gitu, sama maksudnya. Mungkin mereka pada bilangnya ya lo mah enak bang, dulu playernya persaingannya masih dikit. Ya dia nggak tahu aja, maksud gue walaupun masih sedikit gitu ya, apa ya, kayak
Ya lu emang, gue juga ada achievement gitu, maksudnya bukan, emang gue nggak peringkat 1 waktu itu posisinya kan bang ya, gue Royal Combat Season 2 gue masuk ke top 3 lah, maksudnya di peringkat 3 gue, cuman kan maksud gue kan itu salah satu yang bisa dipertimbangin sama orang juga, karena maksud gue apa ya, kayak e-sport dulu tuh kayak masih ngulik juga kan, kayak oh ini top 3 mungkin bisa nih gue trial dicoba, ya contohnya gue gitu, kayak dulu gue sama Guns, sama Mandrong kan, sama Bang Dwi, sama Erik, itu kan gue di trial RRQ 3 bulan. Ya dari itu baru gue nemuin jalan masing-masing kan, gue ditarik ke SFI, Erik ke GGWP, Guns ke Boom, maksud gue walaupun kita pecah, akhirnya ya kita tetap masih ada di sini gitu, di scene ini. Ya, Karena itu dulu udah berjuang kan. Bener, yang penting perjuangannya ini gitu ya Mas Topi ya, yang diperjuangin semaksimal mungkin supaya lo urusan seperti apa ke depannya itu mah urusan dan jalan masing-masing aja, tergantung lu nya balik lagi gitu ya. Iya benar. Gokil. Thank you banget nih sebelumnya Mas Topi. Kira-kira masih ada lagi nggak nih yang mau disampaikan untuk teman-teman yang nonton mungkin, atau yang lagi di rumah yang pada dukung Kings juga, ada pesan nggak sih buat closing? Ya paling pesan dari gua buat apa ya, buat penontonnya Mas Aji atau netizen siapapun, gua minta kalian tuh jangan lupa hashtagnya tetap FFindo bersatu, jangan kurang-kurangin tuh saling ngehujat, dukung apa ya, support tim yang kalian iniin aja, idolain gitu, kayak gua dukung tim ini nih, ya udah. Kalau kayak maksud gua kayak jangan lagi tuh, gua sih pengen menghilangkan itu sih bang, sebenarnya pengen meredam, kayak apa ya, kayak dulu kan tim gua kan yang 3 ini kan sering kayak TP caper gitu-gitu kan, sering dihujat gitu kan, maksud gua kurang-kurang kayak gitu tuh. Menurut gua cuma pengen bikin scene-nya seru juga kok, kalau emang ada saling kayak lagi ada kebetulan tabrak-menabrak gitu, maksudnya kayak lagi tabrakan gitulah. Maksud gua itu nikmatin lah scene ini, seru gitu, soalnya kan biar seru gitu, biar nggak monoton gitu-gitu aja. Toh playernya juga kok gua juga kenal kok sama Ipul gitu, maksudnya kayak hubungan gua sama Ipul baik-baik aja gitu kan, sama Street gua baik-baik aja, dan yang lainnya gitu semuanya. Maksud gua jangan apa ya, kayak respect aja gitu, saling respect, karena kita juga kan nggak pernah kayak bukan apa ya, maksudnya kayak nggak ada tujuan apa-apa gitu, emang bukan kayak pengen caper gitu, emang kebetulan drop zone emang sama aja, jadi ya kebetulan juga pengen biar seru aja gitu. Ya paling itu sih, pokoknya kalian semangat juga dah buat semuanya, apa ya, viewers Mas Aji ini semangat terus, pokoknya jangan nyerah dah, kalian bakalan jadi generasi selanjutnya soalnya menurut gua. Tuh. Oke, kalimat penutup yang sangat mantap ya. Kalian bisa jadi generasi penerus pro player menurut seorang Straw Hat. Mas Topi, intinya terima kasih banget nih atas waktunya ya. Sehat-sehat terus. Semoga persiapan semuanya yang lagi disiapkan bisa maksimal nanti pas eksekusi ya. Sehat-sehat. Salam buat teman-teman di GH ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa lah ngobrol-ngobrolnya di GH gitu ya. Oke. Boleh, ditunggu pokoknya. Oke, terima kasih nih Blay, ngobrol bersama Mas Topi King Straw Hat ya. Kalau kalian punya pendapat next harus ngobrol sama siapa lagi, komen aja di bawah, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Mas Topi. Di mana Instagram Mas Topi? Boleh, King Straw Hat. Nah, itu dia. Kings.strawhat guys, jangan lupa di follow gitu ya. Akhir kata, gua Jispen dan juga ada Straw Hat di sini. Pamit undur diri. Mohon maaf kalau baik salah kata. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Dadah. Dadah guys, thank you.